Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa para subscriber Sunan Huda TV yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukung terus channel Sunan Huda TV dengan cara like, subscribe, dan share seluas-luasnya. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan Al-Fakir ingin membahas cerita tentang kisah dari kitab Tafsir Yasin tentang hari kebangkitan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan hari kebangkitan ini semua manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini dijelaskan dalam kitab Tafsir Yasin ketika manusia dibangkitkan, ketika manusia nanti di yaumil qiyamah. Wa idza qamal khalaiqu min kuburihim, maka tatkala seluruh makhluk dibangkitkan min kuburihim, dari kubur-kuburnya, kubur-kubur mereka, qamu alaiha, maka mereka berdiri di atas kuburnya, miqdaru alfi sanatin, yaitu seukuran waktu 1000 tahun. Ufatan urratan, dalam keadaan tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian alias telanjang. Duyaan utosan, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Ini dalam keadaan ketika nanti semua dibangkitkan dari manusia, dari zaman Nabi Adam sampai zamannya umat baginda Rasulullah SAW, manusia dibangkitkan. Nah, itu di situ manusia bangkit dari alam kuburnya dan berdiri di atas kuburnya masing-masing. Mereka tidak memakai sendal, tidak memakai pakaian, dalam keadaan telanjang, terbuka auratnya semuanya, dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Nah, pertanyaannya, apakah ini berlaku bagi seluruh makhluk Allah ataukah hanya orang-orang yang ingkar saja? Nah, di sini dijelaskan walladzi mata 'alal iman, adapun orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan membawa iman dan dalam kondisi iman, la yakunu hadal miqdaru fi haqqihi, mereka tidak akan merasakan mereka tidak akan merasakan seukuran pihakihi dalam dirinya illa miqdaru sa'atin wahidatin, terkecuali hanya merasakan sesaat saja, waktu sesaat saja, sebentar saja ya. Jadi orang-orang yang beriman, ketika imannya sampai terbawa mati, maka ia tidak akan merasakan yang namanya menunggu di atas kubur itu dalam waktu 1000 tahun lamanya, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak berpakai sendal, dalam keadaan lapar dan haus yang sangat. 1000 tahun dalam keadaan lapar, 1000 tahun dalam keadaan haus, bisa kita bayangkan. Dan sungguh beruntung bagi orang yang meninggal dunia membawa iman. Mereka akan selamat. Mereka akan merasakan di atas kubur itu hanya waktu sebentar saja, sesaat saja, tidak merasakan 1000 tahun. Lalu kita lanjutkan. Di sini Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, atuh syarun nisa'u ma'ar rijal muhuffatan urratan, ya Rasul, apakah digabung kaum perempuan dengan kaum laki-laki, dicampur ya? Apakah digabung kaum laki-laki dan perempuan huffatan urratan dalam keadaan telanjang? Jadi Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah kaum laki-laki dan perempuan digabung, dicampur dalam keadaan telanjang, terbuka auratnya? Karena kita pun pasti berpikir, alangkah malunya kita dikumpulkan bersama-sama dalam keadaan tidak memakai pakaian, terbuka aurat kita. Qala alaihi salatu wassalam, maka Nabi menjawab, na'am, ya, betul, ya. Di situ Siti Aisyah menangis, mendengar jawaban dari baginda Rasulullah SAW, menangis. Wa fadihatahu thumma bakas bukan syadidan. Ya. Betapa memalukannya, kata Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah ini beliau menangis sampai terseduh-seduh karena berpikir sangat malu apabila berkumpul campur dengan laki-laki dalam keadaan telanjang, ya, terbuka aurat. Lalu Rasulullah SAW melihat Siti Aisyah ini menangis, maka Rasul berkata, faqala alaihi salatu wassalam,
Maka Nabi bersabda, la tabgi ya Aisyah, ya, janganlah engkau menangis wahai Aisyah. Amma sami'tu qaulallahi ta'ala, ya. Jadi apakah engkau tidak mendengar firman Allah Ta'ala, ya? Apakah engkau tidak tahu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam Al-Quran dijelaskan surat Abasa ayat 37 kalau nggak salah, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nul yughni. Allah berfirman, Siti Aisyah, dalam Al-Quran surat Abasa, likulli imri'in minhum yawma idin sya'nul yughni. Kata Allah, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Hai Aisyah, firman Allah mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai kesibukan yang sangat sibuk, ya, sehingga tidak bisa memikirkan lagi melihat kiri kanan, tidak ingat saudara, tidak ingat anak istrinya, saking sibuknya dengan urusan sendiri. Dia tidak akan pernah bisa menengok kiri kanannya. Ia fokus untuk mengurus diri sendirinya, sehingga dalam keadaan telanjang pun mereka tidak akan tahu, karena dia memikirkan bagaimana saya harus selamat, kepada siapa saya meminta tolong. Saking bingungnya pada hari tersebut. Dijelaskan lagi, la yaqdiru ahadun, ya, tidak akan mampu seorang pun ayanduro untuk melihat ilaman kepada orang min janbihi, yang ada di sampingnya, kan, min syiddati hauli dalikal yaum, karena sangat mencekam situasi pada hari itu. Dijelaskan, tidak akan mampu seorang pun untuk melihat kepada orang yang ada di sampingnya, tidak akan mampu, tidak akan sanggup, karena pada hari itu sangat mencekam. Kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Saking bingungnya manusia, sehingga kiri kanannya tidak ngeh ada siapa, pakai pakaian atau tidak akan, ya, tidak akan bisa berpikir sampai gitu. Yang hanya dipikirkan dalam dirinya itu adalah bagaimana saya harus bisa selamat dan bagaimana saya meminta pertolongan. Hanya itu yang dipikirkan, sehingga kesibukan itulah yang sangat mencekam suasananya, memikirkan dirinya masing-masing. Ya, itulah kisah cerita dalam kitab tafsir Yasin ini. Nanti kita lanjutkan kembali, ya, episode berikutnya. Mohon maaf, ya, Al-Fakir apabila kesalahan dan kekurangannya dalam pembacaannya ataupun yang lainnya penyampaiannya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti kita lanjutkan kembali dalam episode yang kedua. Mudah-mudahan kisah ini, cerita ini, mudah-mudahan dalam kitab Yasin ini bisa menambah kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.